Alasan saya membuat video ini, yang pertama, untuk mendapatkan nilai mata kuliah bahasa Indonesia. Dan yang kedua, sebagai nilai ujian akhir semester. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang materi tentang diksi. Ada 3 poin yang akan dibahas dalam video ini. Poin pertama, pengertian diksi. Poin kedua, fungsi dan tujuan diksi. Poin yang terakhir atau yang ketiga adalah jenis-jenis diksi. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu diksi, fungsi-fungsi diksi, dan tujuan diksi, termasuk jenis-jenis diksi. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan tentang latar belakang dari diksi. Latar belakang itu yaitu, diksi merupakan pilihan kata atau pilihan kata yang dimaksud mencakup pengertian kata untuk menyampaikan ide gagasan. Seorang pengarang tidak asal menggunakan kata ketika akan menuliskan ide atau gagasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tia Pratiwi, program studi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen Pak Jufri Alim selaku dosen bahasa kami, yaitu diksi. Pasti di antara teman-teman pernah mendengar apa itu diksi. Oke, langsung saja di sini saya akan membagi 3 poin, yaitu pertama, 1. Pengertian diksi, kedua, fungsi dan tujuan diksi, ketiga, jenis-jenis diksi. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama. Pengertian diksi adalah pilihan kata yang sesuai dan dipakai oleh seseorang untuk mengemukakan suatu gagasan. Ada 4 tokoh yang berpendapat tentang diksi. Yang pertama, Goeskera. Ia berpendapat bahwa diksi adalah pilihan kata atau pengertian kata yang mengemukakan suatu gagasan. Yang kedua, Susilo Mansarudin menjelaskan bahwa diksi adalah pilihan kata. Sedangkan yang ketiga, Widya Marta, ia mengemukakan bahwa kemampuan seseorang yang dapat membedakan suatu nuansa makna dengan baik dan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Yang terakhir, Andre, dia mengemukakan bahwa diksi itu adalah hasil pemikiran seseorang. Pembahasan yang pertama saya sudah jelaskan, yaitu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi diksi dan tujuan diksi. Di sini saya tidak banyak-banyak menyebutkan fungsi diksi, saya hanya menyebutkan 3 saja. Yang pertama, membantu pembaca agar dapat lebih memahami suatu karya sastra. Artinya, pemilihan kata yang bagus dapat membantu pembaca agar dapat memahami suatu karya sastra. Kedua, komunikasi yang efektif, artinya adalah pemilihan kata yang baik dan benar dapat menimbulkan komunikasi yang lebih efektif. Ketiga, hiburan. Hiburan di sini yang dimaksud adalah jika kita sedang menonton sebuah film atau opera, kita lebih terhibur. Kenapa kita terhibur? Itu karena pemilihan kata-kata yang sesuai atau yang baik. Selain pengertian dan fungsi, diksi juga memiliki tujuan, yaitu memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Oke, sudah 2 pembahasan yang kita bahas. Di sini saya akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis diksi. Diksi memiliki 2 jenis, yaitu pertama, berdasarkan makna, kedua, berdasarkan leksikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan makna dulu. Diksi berdasarkan makna itu terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contohnya seperti jerapah memiliki leher yang panjang. Itu adalah contoh kalimat fakta atau yang sebenarnya. Yang kedua adalah makna konotatif. Kebalikan dari kata makna konotatif, yaitu makna yang bukan sebenarnya atau opini. Contohnya seperti Irma adalah anak emas di kelas. Kata anak emas di situ menjelaskan bahwa
Irma adalah anak pintar di kelas. Oke. Yang kedua adalah diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata atau persamaan makna. Contohnya seperti kata wafat dan meninggal. Itu memiliki makna yang sama. Kedua adalah sinonim. Sinonim adalah lawan kata. Contohnya seperti panjang dengan pendek, hemat dengan boros, pintar sama bodoh, dan masih banyak lagi. Ketiga adalah homonim. Homonim adalah persamaan kata atau penyebutan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contohnya seperti bulan. Bulan, satelit bumi, dan petunjuk waktu bulan. Itu memiliki makna yang berbeda. Sampai di sini paham kan? Yang keempat, homofon. Homofon itu kebalikan dari kata homonim, yaitu memiliki makna yang berbeda tetapi penyebutan yang sama. Contohnya seperti bank dengan bank. Itu penyebutannya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Oke, kita akan pembahasan poin ke-5. Homograf. Homograf itu adalah memiliki arti dan penyebutan yang sama tetapi memiliki ejaan yang berbeda. Contohnya seperti dia suka tahu goreng. Yang kedua, dia tahu soal itu. Kata tahu di sini memiliki ejaan yang berbeda. Contohnya seperti kata dia suka tahu goreng. Itu kata tahu menjelaskan tentang makanan. Sedangkan dia tahu hal itu menjelaskan tentang dia mengetahui suatu hal. Keenam adalah polisemi. Polisemi adalah frasa yang memiliki satu arti. Contohnya adalah Adi sedang menabung uang di bank setiap bulannya dan mendapatkan bunga. Yang kedua, Rika adalah bunga desa di kampungnya. Kata bunga di dua contoh tersebut memiliki makna yang berbeda. Bunga di situ adalah keuntungan dan bunga di kalimat kedua adalah melambangkan tentang kecantikan. Yang ketujuh, hipermin. Hipermin adalah mewakili banyak kata lainnya dan memiliki makna yang lainnya. Contohnya seperti dan, lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Homonim. Homonim adalah kalimat yang sudah terwakilkan oleh kata hipermin. Contohnya seperti kebun binatang memiliki binatang yang buas. Contohnya seperti singa, gajah, harimau, monyet, dan lain sebagainya. Kata kebun binatang itu adalah kata hipernim, sedangkan kata singa, harimau, monyet, dan lain sebagainya itu adalah kalimat hipermin. Oke, sampai di sini semoga. Oke, selain diksi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna. Diksi dan makna itu sebenarnya saling berkaitan antara diksi dan makna. Diksi itu pilihan kata, sedangkan makna itu adalah patokan atau ukuran yang digunakan untuk pedoman memaknai suatu kata. Selain itu, kaidah makna itu adalah pengertian kata atau persyaratan kata. Dia memiliki objek. Ada dua jenis yang terpenting diantaranya adalah makna denotatif dan konotatif. Sebelumnya saya sudah menjelaskan di jenis-jenis diksi. Jadi saya hanya sebutkan, saya tidak akan menjelaskan karena sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan. Yang kedua, kata yang bersinonim dan antonim. Saya sudah menjelaskan juga
Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Sinonim itu persamaan kata atau makna. Yang ketiga, kata kontrak dan kata abstrak. Kata kontrak itu seperti rumah, pohon, kayu, dan masih banyak lain. Sedangkan kata abstrak itu adalah kata yang tidak nyata. Oke, sampai di sini saja penjelasan tentang terkait materi diksi. Semoga dapat membantu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.